Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Grogol nih, alhamdulillah masih dipercaya oleh bos-bos di sini. Nah ini si Gary udah kedua kalinya di sini dia. Kita kali ini sama seperti biasa ya, perbaiki CCTV yang rusak dan juga WiFi yang rusak atau error ya. Oke, gitu aja kali ya, karena nggak ada bukan karena kemarin kita bahas tentang mancing mulu. Banyak yang komen, banyak yang mengeluh ini channel namanya kok teknisi wifi gitu. Tapi isinya mancing semua aja. Astaga. Udahlah, kali ini kita record perbaikan wifi ya Ger. Oke, lanjut lagi ya guys. Oke guys, ini ada TP-Link ya, TP-Link second. Nah ini yang baru nih, ini beli baru 2 unit ya, untuk dipasang di kos France ya. Nah jadi buat yang pengen ngekos silahkan ngekos di kos France, karena wifi nya gila bos, wifi 7 ya, walaupun hanya untuk saat ini ya, hanya untuk beberapa unit aja dulu karena mahal nih bos. Ini bisa harganya 1,5, satu unitnya 1,5 jutaan. Saya juga lupa sih kemarin harganya berapa. Jadi beli 2 aja udah 3 juta ya. 3 juta, kemudian beli second motor, kemudian beli motor. Aduh, bahaya kalau taruh di luar ini. Kalau di desa saya kayak gini, taruh di luar barang mahal begini, besok pagi udah tinggal baut doang. Hilang pasti dia jual lagi buat beli motor. Keren nih. Ada unboxing. Oke guys, ini wifi termahal kita untuk saat ini yang bisa kita coba. Nah sekarang si Gary nih yang unboxing. Coba Ger, buka Ger, satu aja dulu. Dalamannya apaan aja sih kan, mahal nih bos, yang sanggup saat kita beli ya. Yang lebih mahal banyak. Untuk saat ini, nah buat kalian yang Sultan punya pelanggan Sultan, cobain kali ya TP-Link wifi 7. Oke, buka langsung. Kebalik. Nah, wadahnya doang bagus. Apa papan doang. Nah ini dia unitnya, bagus, mahal. Bagi kita mau menanda tuku motor ya. Oke, kita coba buka nih ya. Coba Ger, betul Ger. Buka bayar, apa tarik lah. Plastik doang ini. Sobek gor apa? Sobek gor apa tarik. Nah ini dia. Untuk penampakannya ya guys ya. Tuh. Ya udah lama nih nggak reviewin router ya, jadi agak kaku-kaku dikit, nggak apa-apa kali ya. Nah antenanya 4 doang, walaupun ini high speed ya. Speednya tadi berapa sih, gila itu yang menurut yang bikin kita tertarik itu kemarin tuh berapa ya. Nah ini nih 3,6 gigabit per second ya, wifi 7, tapi pakai 4 antena ya. Ya berarti jumlah antena itu nggak ngefek ya. Sementara kan yang kita tahu itu antena, semakin banyak antena semakin wow gitu kan.
Oh, oh, jadi port LAN-nya itu begini ya. Jadi LAN 2, 3 dan 4 itu hanya 1 GB per second. Sedangkan LAN internet dan LAN 1 itu 2,5 GB ya. Apa kayak gitu? Ya ada beberapa router memang yang bekas GPON pun yang bekas IndiHo ya. Itu hanya misalkan LAN 1 yang support gigabyte, yang 2, 3, 4, 5 itu hanya 100 Mbps. Banyak yang saya menemukan router-router yang seperti itu. Makanya rekomendasi itu colok LAN 1 karena biasanya sudah diprioritaskan dengan high speed. Untuk default IP-nya nih, default IP-nya itu ada di mana nih? tplink.wifi.net. Nggak ada ya, kita tidak tahu nih wifi IP-nya, defaultnya nggak tahu ya. Paling juga 192.168.0.1 ya. Keren sih, untuk tampilannya keren ya, masih baru sih kerennya mah. Ini untuk buku perlengkapannya TP-Link ya, panduan tidak penting juga sih sebetulnya ya, teman. Kalau misalnya kalian penasaran coba aja tuh. Oke, ini terus apa ini? TP-Link info card name. Oh, ini kalau misalnya kita pengen tempel wifi ya, wifi seperti ini, tapi nggak perlu. Enggak, gini aja ya, dalamnya udah kali ya mungkin. Nah, untuk lengkapannya ada apa lagi ya, masa charger ada nggak charger? Nah ini ada nih chargernya, ternyata ada guys. Nah di sini nih ada ini kabelan ya, pipi gepeng, terus chargernya. Nah, berapa ampere? Aduh rusak. 12 volt 2 ampere ya, gawat insor. 12 volt 2 ampere ya, jadi lebih boros nih emang, karena semakin speknya tinggi semakin banyak konsumsi daya. Jadi kalau misalnya pengen hemat listrik ya pakainya yang router biasa aja yang bukan dual band. Tapi kalau misalkan pengen performa yang bagus ya harus terima jika lebih boros listrik ya. Ingat, ini 12 volt dikali 2 ampere artinya 24 watt ya. Ini daya maksimal. Tapi belum tentu dia pakai 24 watt. Bisa cuman 10 watt, bisa cuman 15 watt, yaitu tergantung dari kerja prosesor saat itu ya. Kerja alatnya lah, hanya alat saat itu mungkin banyak pengguna, terus kecepatan trafik dan sebagainya. Oke, nggak ada lagi ya, itu aja. Keren ya. Jadi kalau misalnya ada kan pelanggan yang pengennya apa boros listrik, nah udah kalau kayak gitu berarti kasih router yang low spec ya. Mungkin yang pakai yang router yang dayanya cuman 5 watt 5 volt ya. Oke, tonton terus, semoga ada efek ya. Mahal bos, saya aja nggak sanggup, ini bukan punya saya. Itu cuma disuruh pasang. Oke, keren lah. Nah oke guys, ini hari kedua saya di perbaikan maintain atau perbaikan CCTV dan juga wifi ya di kos Jakarta. Ini saya sering banget kesini. Ya kita bersyukur aja ya, secara bersyukur itu ya alhamdulillah. Berarti kan kita masih selalu dipercaya ya. Dan alhamdulillah Allah selalu mengizinkan kita untuk dipercayai gitu ya. Nah di sini sekaligus saya mau reviewkan CCTV yang pernah kita unboxing waktu kesini itu ya, dan sekarang masih alhamdulillah masih awet ya, masih bisa bertahan. Jadi mungkin kalau misalnya kemarin tuh bertanya apakah CCTV-nya masih oke dan sebagainya, dan pertanyaan bla 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 gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat nih masih bisa menyala. Kita akan
memasang wifi yang versi 6 ya. Oh, lagi di kamar saya. Nah, ini dua lagi yang belum saya ganti ya di kamar pelanggan. Lalu ini saya pilah-pilah yang rusak saya taruh di sini nih. Oh, itu ya selesibannya rusak. Nah, untuk wifi di parkiran juga rusak, adaptor udah saya perbaiki, ganti adaptornya, tapi bukan dia, adaptornya itu kan tipe dom itu ya, tipe seperti 24 volt seperti TP-Link ini nih. Nah, ini ya. Nih, ini 24 volt. Tapi sayangnya ini nggak ada power adaptor di sini yang bentuknya seperti ini, nggak ada lagi. 24 volt lah, minimal yang 24 volt lagi lah gitu kan. Iya, nggak ada 24 volt, adanya yang 12 volt. Jadi saya coba pakai saja, tapi alhamdulillah menyala juga ya. Jadi CCTV di parkiran sudah oke. Beberapa kamar juga sudah oke ya. Beberapa kamar ada yang rusak, nih terus saya ganti. Nah, ini ya. Nah, ini sudah saya ganti kemarin. Ini panel power supply sudah dicoba rusak ya. Terus tinggal satu CCTV dan wifi yang nanti di lantai 2 dan lantai 3 nanti paling kita ganti yang pakai wifi 7 kemarin yang sudah saya reviewkan ya. Oke, tonton terus channel Teknisi Wifi. Yang katanya kok channel teknisi CCTV, Teknisi Wifi bahasnya mancing mulu. Nggak ada niat ganti nama channel dah gitu. Nggak ada niat ganti nama channel ya, jadi teknisi mancing gitu. Ya. Ganti nama. Enggak ya, untuk saat ini belum ada niatan untuk ganti nama channel, karena kerjaan kita aslinya itu ya perbaiki wifi. Kenapa kita nggak selalu reviewkan perbaikan wifi, pemasangan wifi, CCTV juga gitu ya. Itu susah ya, kita lagi kerja, namanya kerja masa nge-YouTube gitu. Nah, kerjaan kita bagaimana sih? Saya itu sendiri yang gak demen ketika kita leha-leha gitu. Sudah nyala, ya terus harusnya di sini. Oke guys, kita mau pasang wifi-nya nih. Kita pasang bekas ini aja ya. Kita pakai tis aja. Oke. Kebetulan ini ada lubang portnya kosong nih, 01 ya. Oke. Jadi kerennya wifi di sini itu dia per kamar guys. Tuh, setiap kamar itu satu wifi, jadi dijamin kualitasnya ya. Sinyal wifi pasti ada di kamar. Nah, tambah lagi nih yang lebih keren sekarang, wifi nya di luar juga ada ya, di lorong nih. Nggak tanggung-tanggung, pakai router yang 1,5 juta guys. Router doang ais. Kalau saya sendiri mah nggak bakal sanggup ya. Kita pakai pis aja ya. Kalau ngebor lagi takut udah banyak boran kayaknya. Udah, kita gantung aja ya. Oke. Mudah-mudahan masih enak ya dipandang ya.
Selesai dipasang ya. Tangganya belum diberesin. Oke, dari gudang ibaratnya gitu ya, dari tempat yang tidak dipakai ternyata ada router nih yang buat dipakai. Ini Asus dual band AC 2400. Sayang banget ya nggak dipakai, nanti saya pasang dah buat lantai 1. Ini yang kayak gini yang baru nih, ini 1,5, yang 1.500.000. Nyesek saya mah. Aduh, saya kebanting total ya. Saya biasa beli router yang 50.000, kali ini masang yang 1.500.000, kayaknya nyesek di hati, nyes gitu ya. Oke, nah sekarang ada juga nih router yang nggak dipakai ya, router kayak gini aja nggak dipakai. Di Asus dual band AC 2400. Kalah gede ya sama Asus. Asus ini sebenarnya merek yang lebih tinggi ya ratingnya daripada TP-Link, tapi karena harganya mahal mungkin kalah dia kelas 2400, ini kelas 3600. Ini TP-Link kelas 3600 ya. Iya 3600. Jadi harusnya walaupun itu tampilannya agak sangar tapi harusnya kalah dengan ini ya, TP-Link. Oke, nanti saya pasang lantai 1, ini pasang lantai 3, lantai 2 udah kita pasang tadi ya. Ini udah saya setting, udah config. Keren sih, kita akan coba nanti ya. Kita mau pasang ini dulu di lantai 3. Oke guys, yang lantai 3 juga sudah dipasang. Tapi ini mubazir. Ini harusnya diganti hub. Oh iya, hubnya kira-kira support nggak ya? Itu minimal 1 giga lah, itu kayaknya bukan. Mudah-mudahan sih ini hub 1 giga ya. Oke. Mudah-mudahan saja. Intinya udah terpasang ya. Nanti tinggal dijajal. Cuman ini mubazir nih, pengen diganti hub nggak ada lagi. Oke. Tinggal lantai 1 kita pasang Asus. Oke guys, sudah beres semua. Ini jam 8:30, saya pulang aja kali ya. Bosen juga ya. Tadinya rencana mau pulang besok pagi, cuman udahlah, takutnya panas lagi mah. Jadi saya pulang sekarang aja. Kalau malam kan adem ya, enak gitu. Mudah-mudahan sih keretanya masih ada, karena naik angkot saya sama kereta. Nih. Oke, yang adminnya juga udah pada pulang loh. Kita doang belum. Ya kan, balik. Wis aja diganti kan, jadi gembok. Ya.